Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Babi kecil Maido terus mengerang di pelukan Long Hao Shen, mengeluarkan suara yang mirip dengan erangan, tampak bersemangat. Ekspresi Long Hao Shen tampak agak kosong, karena pemandangan di depan matanya benar-benar terlalu menakjubkan. Mungkinkah yang disebut harta karun itu ini? Pada saat ini, tanaman merambat di sekitarnya sudah keemasan karena pantulannya, dan begitu mereka mengambil belokan itu, semua orang segera tenggelam ke dalam lautan emas itu. Esensi cahaya yang intens sama sekali tidak memiliki kotoran, dan cahaya keemasan yang lembut menyerang mata mereka, tenggelam di dalam, dan mengeluarkan perasaan nyaman yang tak terhindarkan. Perasaan ini benar-benar luar biasa, terutama untuk pengguna elemen cahaya Long Hao Shen dan Han Yu. Long Hao Shen mentolerirnya dengan cukup baik karena energi spiritualnya sendiri pada awalnya adalah keberadaan kelas ini, jadi ketika mandi di dalam, dia hanya merasa bahwa kabut emas tipis bergema dengan dirinya sendiri. Indra Han Yu sangat tajam, dia merasakan energi spiritual internalnya mendidih dengan hebat, membilasnya dari kotorannya. Dengan paksa menahan diri, dia masih berhasil menghentikan dirinya agar tidak terpengaruh saat mengerang. Mereka sudah berada di ujung gua, di mana mereka menemukan bahwa esensi cahaya yang intens adalah keberadaan yang sama sekali tidak diharapkan oleh Long Hao Shen. Mencapai ujung gua, tiba-tiba menjadi sangat besar. Pemilik cahaya keemasan yang menyilaukan itu tiba-tiba menjadi siput yang sangat besar. Cangkang siput ini panjangnya lebih dari 5 meter, dan cahaya yang bersinar itu tersebar dari cangkang itu. Di luar tubuhnya bersinar kecemerlangan tembus pandang, sementara bagian dalamnya penuh dengan bintik-bintik cahaya berwarna keemasan samar. Dua tanduk panjang dan lembut bergoyang di sekitarnya, dan memiliki sepasang mata hitam pekat. Juga menatap kosong pada kelompok Long Hao Shen, pandangannya tertuju pada Long Hao Shen. Cangkangnya memang sangat indah, membentuk putaran yang hampir sempurna. Lingkaran pola spiral dikumpulkan secara horizontal di atasnya. Tertata rapi dan elegan, sepertinya yang tak terbatas wajah cahaya terang yang dipantulkan. Di tengahnya terbentang tonjolan. Meskipun itu tidak lebih dari siput, Long Hao Shen dan rekan-rekannya semua yakin bahwa ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang ajaib yang begitu indah dalam hidup mereka. Keindahannya bahkan melampaui Starlight Unicorn di benak Long Hao Shen, seolah-olah itu adalah bagian dari cahaya. Sangat cantik, binatang ajaib macam apa itu? Chen Yinger bergumam ringan. Dia mengajukan pertanyaan yang ada di hati semua orang, baik itu Long Hao Shen atau anggota kelompok lainnya, tidak ada yang merasakan ancaman dari keberadaan itu. Namun, siput besar itu tidak melihat mereka seperti itu. Seolah merasakan keheranan Chen Yinger, ia mengeluarkan suara desir dan menarik kembali cangkangnya. Siput besar itu berbalik, dan tentu saja, yang tersisa di hadapan kelompok itu hanyalah cangkang yang luar biasa itu. Kedua tangan Long Hao Shen terangkat, menghentikan teman-temannya mendekati siput. Harta karun Raja Anaconda akhirnya menjadi siput. Itu benar-benar sangat tidak terduga, terutama ketika atributnya tidak ringan. Dalam beberapa hal, ia termasuk dalam tipe atribut kehidupan, dicampur dengan beberapa atribut heterogen lainnya. Dan karena tinggal di rawa-rawa ini, tubuhnya juga membawa atribut racun. Siput di depan mata mereka bagaimanapun memiliki atribut cahaya. Dari penampilannya yang gugup, ia tidak bisa menjadi teman baik Raja Anaconda itu, apalagi seorang kekasih. Kemudian, hanya ada satu kemungkinan. Itu adalah musuh Raja Anaconda, atau lebih tepatnya objek keinginan di matanya. Tapi siput ini sudah lama hidup dengan baik. Membunuh Raja Anaconda telah memakan waktu beberapa bulan bagi Andromalius, yang juga membuktikan bahwa siput besar ini adalah binatang ajaib dari langkah ke-9 yang tidak memiliki masalah bertahan hidup di sini selama beberapa bulan. Dari sini, tingkat ancamannya tak perlu dikatakan lagi. Untuk alasan ini, bahkan jika siput ini memiliki elemen cahaya yang sama dengan Long Hao Shen,
tidak mungkin dia bisa membiarkan yang lain mengambil risiko untuk mendekatinya. Pengawal suci ke-11, apakah kamu mengenali binatang ajaib ini? Long Hao Shen berbalik. Api biru di mata pengawal suci ke-11, yang baru saja bergabung dengan sisi Long Hao Shen, mulai berdenyut saat dia merenung. Sesuatu sepertinya telah muncul di benaknya, tetapi dia tampaknya tidak begitu yakin. Jangan khawatir, tidak apa-apa meskipun itu hanya tebakan. Long Hao Shen mencoba menyemangatinya. Di tanah kematian ini, mereka telah bertemu dengan Raja Anaconda yang punah dan binatang ajaib antik lainnya seperti monster ikan. Siput besar ini sangat mungkin merupakan jenis binatang ajaib lain dari zaman kuno, tetapi tidak ada yang memiliki informasi tentangnya, dan dengan demikian tidak berani dengan gegabah mendekatinya. Pengawal suci ke-11 mengangguk ringan, memberikan jawaban, dari auranya, itu pasti sejenis binatang ajaib kuno. Itu seharusnya menjadi binatang dewa cahaya bintang, tapi aku tidak tahu banyak tentang mereka. Pengawal suci ke-9 mungkin tahu sedikit tentang itu. Mendengar nada hormatnya terhadap pengawal suci ke-9, Long Hao Shen tampak terharu. Ke-11, mengapa meskipun kamu adalah sesama pengawal suci, kalian bertiga begitu hormat terhadap pengawal suci ke-9? Seolah-olah kamu tidak memiliki status yang sama. Pengawal suci ke-11 terkejut, tetapi masih memberikan jawaban atas interogasi Long Hao Shen, status kami tidak sama. Tuan hanya memiliki 9 pengawal suci yang mengikutinya untuk waktu yang lama, yang semuanya adalah elit dari generasi mereka, dikalahkan dalam pertempuran oleh Tuan. Yang ke-10, ke-12, dan aku adalah pelayan yang diterima olehnya. Dibandingkan dengan pengawal suci ke-9, kami sangat berbeda, baik itu dalam kekuatan atau pengetahuan. Long Hao Shen memiliki kilasan pemahaman, jadi semuanya benar-benar seperti itu. Pengawal suci ke-9 memang jauh lebih kuat dari 3 pengawal suci lainnya. Pada saat yang sama, dia mulai menjadi lebih berharap mengenai menara keabadian. Dengan bantuan yang mereka miliki dari 4 pengawal suci yang hebat ini, kekuatan tim mereka secara keseluruhan hampir 2 kali lipat. Jika mungkin baginya untuk mendapatkan tambahan dari seluruh 12 pengawal suci, pemandangan seperti apa itu? Pada saat itu, dia pasti telah mencapai langkah ke-9. Jika itu sama untuk pengawal suci, maka bahkan Dewa Iblis rata-rata tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Namun, Long Hao Shen juga memikirkan kembali kata-kata Ye Xiaolei kepadanya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa memasuki lantai terakhir menara keabadian. Jika tidak, dia akan dikendalikan oleh kemerosotan jahat dari Elux sang penguasa kematian. Tolong bawa pengawal suci ke-9 ke sini, sehingga kita bisa melihat apakah dia tahu binatang ajaib ini. Sekarang jelas bukan waktunya untuk merenungkan tentang menara keabadian. Long Hao Shen malah segera memanggil pengawal suci ke-9 di sini, untuk melihat apakah dia punya ide tentang binatang ajaib macam apa siput itu. Secara keseluruhan, gua itu tidak terlalu dalam. Beberapa saat kemudian, pengawal suci ke-9 tiba dengan langkah keras di sisi Long Hao Shen. Tapi dia tiba-tiba menjadi kaku saat melihat siput besar itu, dan bahkan jiwa yang berdenyut di matanya sepertinya telah membeku. Long Hao Shen tidak memotongnya. Selain kekuatan, tampaknya 3 pengawal suci lainnya hanya mempertahankan perasaan dan pengetahuan mereka, dengan beberapa naluri dan ingatan pertempuran mereka. Tetapi pengawal suci ke-9 tampaknya memiliki jiwanya sendiri yang nyata. Misalnya, ketika melihat Keyer, rasa hormat dalam perilakunya tampak lebih jelas daripada Long Hao Shen. Setelah beberapa saat, pengawal suci ke-9 tampaknya akan kembali ke keadaan normalnya, bergumam, ini adalah binatang dewa cahaya bintang, dari era damai. Siput ilahi matahari dan bulan. Mendengar tentang keakrabannya terhadap binatang ajaib semacam ini, roh Long Hao Shen bangkit, binatang ajaib macam apa yang merupakan siput ilahi matahari dan bulan. Pengawal suci ke-9 menjawab, bahkan selama zaman kuno, kelangkaan mereka bahkan melebihi naga. Untuk berbicara tentang siput ilahi matahari dan bulan,
saya harus menyebutkan binatang ajaib cahaya bintang terlebih dahulu. Mereka adalah sejenis binatang ajaib yang sangat kuat dari masa-masa ini, yang semuanya memiliki atribut cahaya. Semua jenis binatang ajaib dapat melahirkan binatang dewa cahaya bintang. Dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi di peringkat ke-10. Mereka berdiri sebagai perwakilan untuk cahaya, dan nilai mereka sangat besar. Setiap kali binatang ajaib cahaya bintang muncul, berbagai ras pasti akan menyerangnya dari semua sisi, seperti ketika manusia berlari melintasi alat ilahi. Tidak ada ras yang tidak memiliki keinginan untuk mereka. Akibatnya, binatang ajaib cahaya bintang tidak dapat bereproduksi, dan jumlah mereka terus berkurang seiring waktu, sampai akhirnya mereka punah, dan tidak ada yang pernah muncul. Apa manfaat yang bisa dibawa oleh binatang ajaib cahaya bintang? Long Hao Shen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pengawal suci ke-9 menjawab dengan berat, saya dapat memberi Anda contoh sederhana sehingga Anda mengerti. Di masa lalu, ketika Master membangun menara keabadian, dia menggunakan 3 inti magis dari binatang dewa cahaya bintang. Dan sampai sekarang, menara keabadian masih sama mulianya. Ini justru karena keberadaan ketiga nukleus ini, menjadikan menara keabadian sebagai alat ilahi supra. Alat ilahi supra. Long Hao Shen mendengar kata baru lainnya. Pengawal suci ke-9 menjelaskan, yang disebut alat ilahi supra adalah barang seperti pilar yang baru saja kita hancurkan. Namun, pilar itu tampaknya masih belum berada pada pangkat alat supra ilahi, hanya pada tahap pemula. Tapi pilar itu tampaknya hanya bagian dari semacam senjata ultra ilahi dengan teror yang bahkan lebih besar daripada alat supra ilahi. Kami belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya, setidaknya dalam pengetahuan Tuan kami, itu tidak ada. Di dunia ini, kita telah datang untuk menjelajahi beberapa informasi mengenai alat-alat ultra ilahi, tetapi pada kenyataannya, tidak banyak catatan tentang mereka, bahkan dalam buku-buku kuno dari dunia kita. Petik 2. Di samping, Lin Xin tidak bisa tidak bertanya, lalu, bagaimana Anda bisa yakin bahwa pilar dewa ilahi ini adalah bagian dari alat ultra ilahi? Pengawal suci ke-9 menjawab, dari auranya. Meskipun kekuatannya jauh melampaui dibandingkan dengan senjata biasa, pada saat dihancurkan, ia mengeluarkan aura dari senjata ultra ilahi. Aura menakutkan semacam ini 10 kali lebih kuat dari menara keabadian. Keberadaan seperti itu tidak dapat dijelaskan kecuali menyebutnya sebagai alat ultra ilahi. Long Hao Shen mengangguk ringan, seolah memahami situasi berbahaya yang mereka alami. Alat ilahi, alat supra ilahi dan alat ultra ilahi. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar kategorisasi untuk alat-alat ilahi ini. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada keraguan tentang keberadaan mereka. Bukankah menara keabadian adalah alat supra ilahi, yang tidak pernah ketinggalan untuk membuat mereka kagum dengan misterinya? Dan bahkan lebih mungkin bagi 72 pilar dewa iblis untuk menjadi bagian dari alat ultra ilahi. Jadi tidak mengherankan bahwa selama 6.000 tahun terakhir, tidak ada manusia yang mampu menghancurkannya. Tapi karena semuanya begitu, bagaimana mungkin Hao Yue bisa? Untuk sesaat, pikiran Long Hao Shen sepertinya terlempar dalam kekacauan. Seolah-olah dia sampai pada tebakan, tetapi tanpa apapun untuk mengkonfirmasi atau membuktikan pikirannya. Selain itu, hipotesisnya juga belum lengkap, dan masih penuh celah. Pengawal suci ke-9 melanjutkan, binatang dewa cahaya bintang untuk beberapa waktu, juga keberadaan dengan tingkat yang sama. Dan di antara alat-alat ilahi yang diwarisi dari zaman kuno, setidaknya 9 dari 10 di antara yang memiliki atribut cahaya, terkait dengan binatang dewa cahaya bintang. Sebagian besar binatang dewa cahaya bintang memiliki kemampuan pertempuran yang hebat, jadi membunuh mereka untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya mereka pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan di antara semua jenis binatang dewa cahaya bintang, yang paling sulit untuk berurusan dengan adalah jenis yang luar biasa. Karena ia tidak memiliki kekuatan serangan apapun, ia tidak dapat melukai musuh-musuhnya, dan hanya akan melarikan diri setelah kelelahan musuh.
Siput ilahi cahaya bintang di depan mata kita adalah jenis binatang dewa cahaya bintang ini, binatang ajaib yang tangguh yang hampir tak tertandingi dalam pertahanan. Dan karena tidak dapat menyerang, di antara binatang dewa cahaya bintang, ia dikenal sebagai binatang yang damai. Han Yu mengajukan pertanyaan, itu tidak bisa menyerang. Lalu tidak bisakah kita menangkapnya, dan kemudian memikirkan cara untuk menanganinya? Cepat atau lambat akan menunjukkan celah. Pengawal suci ke-9 menggelengkan kepalanya, menjawab, pertahanan siput matahari dan bulan adalah alasan mengapa itu dipuji sebagai sisa-sisa abadi. Tidak hanya memblokir sebagian besar serangan, itu juga dapat meniadakan efek negatif apapun. Dalam sejarah zaman kuno, siput matahari dan bulan dikatakan telah muncul 3 kali, tetapi hanya ada 1 kali ia dibunuh. Saat itu, ia menemukan alat supra divine yang mengkhususkan diri dalam serangan, dan tidak dapat menggunakan pertahanan puncaknya sejak awal pertempuran, sejak diserang secara tiba-tiba. Dan itulah satu-satunya saat siput matahari dan bulan mati. Dan setelah memakan daging siput ilahi matahari dan bulan itu, yang maha kuasa itu menguasai dunia selama 1000 tahun. Itu adalah kerabat naga, yang menjadi naga ilahi raksasa setelah memakan siput ilahi matahari dan bulan. Tapi tahukah Anda bagaimana kekuasaan akhirnya berakhir? Di antara binatang ilahi cahaya, siput ilahi matahari dan bulan memiliki status yang sangat istimewa. Hampir 1000 tahun setelah naga ilahi raksasa pertama kali muncul, siput ilahi matahari dan bulan muncul. Dan pada saat yang sama muncul manusia, sama seperti Tuan dan Anda. Dengan siput ilahi matahari bulan bertindak sebagai tamengnya, dia akhirnya membunuh naga ilahi raksasa itu, dan mulai dari titik itu, manusia akhirnya mulai mengungkapkan kecemerlangan mereka, memulai proses menyatukan seluruh benua. Manusia sepertiku, mata Long Hao Shen bersinar dengan cahaya, apakah kamu mengatakan bahwa itu adalah yang dipilih dewa? Pengawal suci ke-9 dengan ringan menggelengkan kepalanya. Di zaman kuno, tidak ada sebutan dari dewa yang dipilih. Manusia seperti binatang ajaib, hanya setelah menguasai dunia, mereka mulai dipuji sebagai eksistensi kelas yang lebih tinggi. Jika ini adalah zaman kuno, kamu akan disebut binatang ilahi. Tidak hanya Long Hao Shen, tetapi anggota seluruh pasukan berteriak kaget. Pengawal suci ke-9 yang menyatakan bahwa binatang ilahi cahaya adalah orang-orang pilihan dewa dari Dewi Cahaya adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Tidak heran jika Long Hao Shen memiliki perasaan yang ramah saat masuk. Dan setelah datang ke sini, mereka semua mulai merasa bahwa aura yang menyebar dari siput cahaya ilahi itu tampak mirip dengan Long Hao Shen. Tingkat kemurnian energi spiritual mereka tidak jauh berbeda, dan dalam beberapa hal, mereka adalah keberadaan yang serupa, hanya ras yang berbeda. Lin Xin bergumam, kalau begitu, jika saya makan sepotong daging bos, apakah saya akan berevolusi? Pengawal suci ke-9 langsung menjadi sedingin es, ingin menyakiti tuanku. Mati saja. Lin Xin bergegas untuk mengklarifikasi sambil tersenyum, saya hanya bertanya karena penasaran. Tidak lebih, pengawal suci ke-9 menggelengkan kepalanya. Hanya dengan memakan seluruh tubuh tuannya Anda akan dapat mewarisi darah binatang dewa cahaya bintang. Keir tiba-tiba berkomentar, mari kita sebut saja mereka orang-orang pilihan dewa. Sungguh, istilah binatang buas terdengar sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Pada saat itu, pengawal suci ke-9 yang tidak terpengaruh oleh yang lain, memandang Keir. Ketakutan mulai muncul di ekspresinya, saat dia mengangguk sambil melihat ke bawah. Sementara itu, Long Hao Shen tampaknya telah mengatur pikirannya, jadi untuk meringkas semua yang baru saja Anda katakan, di masa lalu ada naga raksasa dengan alat supra ilahi yang dimilikinya, yang berhasil memakan siput ilahi matahari dan bulan setelah membunuhnya, sehingga menjadi naga raksasa suci yang menguasai benua selama lebih dari 1000 tahun. Kemudian, akhirnya dibunuh oleh salah satu Dewi Cahaya terpilih seperti saya, yang mendirikan dasar untuk penyatuan benua oleh manusia, benar.
Lalu bagaimana dengan yang ketiga siput ilahi matahari dan bulan? Pengawal suci ke-9 menjawab, ketika yang ketiga kalinya muncul, benua itu sudah berada di bawah kekuasaan manusia. Siput ilahi matahari dan bulan setelah mengetahui tentang serangan mendadak terhadapnya, tidak ada yang berhasil menembus pertahanannya, sampai ia melarikan diri. Yang kita lihat hari ini sangat mungkin sama dengan saat itu. Karena aku tidak pernah mendengar tentang kemunculan jenis lain dari binatang ilahi yang damai muncul. Wang Yuan bergumam, kedengarannya seperti saat siput ilahi matahari dan bulan muncul mengumumkan masa transisi sebelum perubahan aturan di benua itu. Tapi satu-satunya pengecualian adalah yang ketiga kalinya. Sekarang, waktu kemunculan siput ilahi matahari dan bulan ini kebetulan bertepatan dengan kehancuran pilar dewa iblis kita. Bukankah itu menandakan bahwa iblis akan binasa di bawah tangan kita? Meskipun Wang Yuan hanya mengatakan itu, semua orang memiliki perasaan senang ketika mendengarnya. Setidaknya, ini pertanda baik. Dan lebih jauh lagi, pengawal suci ke-9 tampaknya tidak bertentangan dengan kesimpulan ini. Ketiga kalinya siput ilahi matahari dan bulan muncul mendahului dimulainya perang antara manusia dan tuannya. Perang antara manusia dan tuannya.